Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya bahwa satu persatu mantan menteri-menteri Jokowi begitu kan ya ditangkap oleh KPK. Oh iya. Ini sangat ngeri bos ya. Ini soal kasus kota haji dan sekarang ya Menak Yakut ini ya ex Menak Yakut ini ya ditahan oleh KPK begitu. Memang malam Jumat, hari Jumat itu memang agak keramat bagi KPK begitu kan untuk mentersangkakan orang dan menahan orang. Wih, ngeri bos ya, ngeri. Jadi sampai hari ini tidak bisa berkutik si ex Menak Yakut ini. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena bukti-bukti ini sudah ada begitu kan. Ya bukti-bukti itu sudah ada. Dan kabarnya begitu kan. Ya KPK telah menyita 100 miliar lebih ya terkait dengan kasus kota haji. Bayangkan, saya sejak awal belum percaya terhadap apa yang dilakukan oleh Gus Yakut. Mungkin kesalahan administrasi begitu. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena selama ini begitu kan, Jokowi tahu terhadap apa yang ia lakukan begitu. Ya artinya mulai dari kota dapat 20 begitu kan, terus kemudian 10 disalurkan atau diberikan kepada kota haji plus, terus kemudian diberi 10 ribunya haji reguler. Masa Jokowi tidak tahu? Dan itu pun diceritakan oleh Isdah Bahrawi. Kenapa Jokowi tidak terseret dalam hal ini? Ada apa di balik ini semua? Mestinya Jokowi dipanggil sebagai saksi dulu. Jangan lalu kemudian tiba-tiba ya jadi tersangka lalu kemudian ditahan begitu walaupun ada buktinya. Jokowi panggil dulu begitu kan. Ya diminta keterangan dong. Tapi kan selama ini KPK takut begitu kan. Ini kasihan banget ya si Menak Yakut dan pada akhirnya dia sendirian begitu kan. Ngeri-ngeri sedap ini bos ya. Ini ngeri-ngeri sedap. Coba kita tonton begitu kan. Tonton ya seperti ini. Di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Ini, Kamis 12 Maret Yakut 2026. kan, ya, ditahan oleh KPK. Saya tidak pernah menerima seperser pun. Itu dari raut wajahnya saja ini sudah kelihatan begitu betapa paniknya ya, betapa sendirinya Gus Yakut ini. Saya yakin dia akan bercerita nantinya begitu kan ya. Dari kasus yang dituduhkan kepada saya, dan saya lakukan semua kebijakan ini semata-mata untuk keselamatan jamaah. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, apa yang kemudian disampaikan oleh Gus Yakut ini begitu kan, tidak menerima spesial pun dari dari kasus kota haji itu begitu. Artinya apa? Artinya apakah ini bagian dari sangkahan atau bagaimana begitu kan? Ya sangkahan-sangkahan seperti ini akan ya biasalah kalau orang ditahan, kalau orang kena OTT atau begitu beralibi begitu kan. Tapi bukti-bukti yang kuat di KPK ini sudah masih ada sampai sekarang begitu kan. Pertanyaannya apakah hanya menteri-menterinya Jokowi ya yang kemudian dipreteli seperti itu? Kenapa Jokowi tidak diperiksa? Mulai kasus Nadiem Makarim, Tom Lembong begitu kan ya. Terus kemudian kasus-kasus yang lain itu sering nama Jokowi disebutkan. Coba kita dimintai keterangan dong begitu kan ya sebagai bentuk transparansi kepada publik. Saya tidak membela siapa-siapa, cuma ini kan menyangkut soal menteri yang ada begitu kan ya. Coba kita lanjutkan ya. Gus gimana Gus tadi Gus? Gus pemeriksaan gimana Gus? Gus ditahan gimana Gus? Ditahan gimana Gus? Gus?
Ada yang mau disampaikan Kang Gus? Saya tidak pernah konser pun. Nah, kita lihat saja bahwa posisi dari Menak Yakut hari ini saya kira sudah beberapa bulan begitu kan melalui persidangan-persidangan yang ada. Tapi fakta dan realita KPK menemukan begitu kan, yang menemukan menyita begitu aset 100 miliar lebih ya terkait dengan kasus Kota Haji ini. Apakah ini menandakan bahwa ya selama ini KPK sudah menemukan bukti-bukti yang kuat begitu kan? Ini ngeri-ngeri sedap, Bos. 100 miliar itu angka yang begitu fantastis dan tidak heran ketika ada pansus di DPR begitu kan. Kabarnya ada temuan baru begitu kan untuk mengkondisikan di DPR. Artinya ada suap begitu ke DPR. Apakah benar seperti itu? Wah, ngeri-ngeri sedap, Bos, ya. Untung ditolak oleh DPR. Kabarnya begitu kan, ya. Jadi saya kira ya dengan adanya seperti ini seharusnya Jokowi diperiksa begitu kan ya sebagai bentuk transparansi kepada publik apa yang sebenarnya terjadi. Nah, dalam beberapa unggahan yang ada begitu seperti apa yang kemudian disampaikan oleh Islah Bahrawi misalnya begitu kan ya, Islah Bahrawi ya soal bagaimana posisi Gus Yakut ya, terus kemudian di DPR dan sebagainya begitu kan. Nah, kalau kita melihat hitung-hitungan yang ada, maka kemudian ya seharusnya Jokowi juga diperiksa begitu kan. Kenapa saya mengatakan seperti itu, Bang? Ya, karena kita lihat saja apa yang diceritakan oleh Islah Bahrawi ini banyak muncul spekulasi begitu kan. Coba kita dengarkan. Kata Gus Yakut begini ketika itu. Sampean kan baca berita, saya juga baca berita bahwa Indonesia mendapatkan kuota tambahan 20.000 dari Muhammad bin Salman. Tapi sampai saat ini saya tidak dilibatkan dalam proses itu. Itu Gus Yakut langsung, loh, saya bilang Gus Yakut, sampean Menteri Agama, kenapa kok, nah ini beritanya, sampean ini Menteri Agama, kenapa kok tidak diberi kesempatan untuk mengelola tambahan kuota ini? Saya nggak tahu katanya. Presiden itu yang diajak adalah Dito mantan Menpora. Oh, Dito Aryo Tejo. Oh iya, waktu itu sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Oke. Itu yang diajak. Nah, kan itu kan sudah jelas begitu kan di situ begitu. Kenapa ya yang diperintah itu adalah Menhan Presiden Prabowo Subianto pada waktu itu? Kenapa delegasinya begitu kan yang diberikan kepada si Menak Yakut? Atau jangan-jangan si Menak Yakut ini begitu kan ya dijadikan korban untuk menghindari pansus yang ada di DPR. Banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu, dan pada akhirnya ini gimana cerita-cerita seperti ini begitu kan. Saya yakin pasti Gus Yakut ini akan kecewa tidak datang di pansus untuk memberikan klarifikasi. Justru si Menak Yakut ini begitu kan mengikuti arahan Jokowi. Nah, dengan arahan Jokowi apakah tetap aman atau tidak? Ya tetap jadi tersangka sekarang ini. Lalu kemudian ditahan begitu kan. Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab begitu? Coba dengarkan lagi. Oleh Jokowi ketemu Muhammad bin Salman dan disitulah dia mendapatkan kuota tambahan itu. Supaya detail, Cak. Ya. Selain Dito siapa lagi yang ikut rombongan beliau? Ada Erick Thohir. Ada Pratikno. Itu berdasarkan keterangan Gus Yakut ketika itu. Dan Gus Yakut, saya sampai saat ini nggak tahu soal kuota tambahan itu. Karena saya tidak dilibatkan. Sehingga saya bertanya ke Gus Yakut, sampean ini Menteri Agama apa bukan? Saya bilang. Ya saya nggak tahu. Presiden belum memerintahkan saya. Nah, itulah tadi begitu apa yang disampaikan oleh oleh Islah Bahrawi begitu kan ya soal bagaimana posisi Gus Yakut yang sebenarnya begitu. Dan pada akhirnya sekarang kita lihat saja Gus Yakut tinggal sendirian begitu kan. Kenapa tinggal sendirian? Karena secara realitas ya bahwa persoalan-persoalan kasus Kota Haji ini begitu benar-benar ditangani oleh KPK begitu. Dan ini sering kita lihat saja begitu saksi-saksi yang sudah disampaikan ke KPK ini sudah banyak begitu kan. Begitu banyak saksi-saksi yang kemudian datangkan oleh KPK begitu, dan akhirnya satu persatu akan terungkap ya. Jadi tidak bisa mengelak lagi begitu kan ya siapapun di situ begitu, karena kita lihat saja ya KPK ini sudah belak-belakan sebenarnya begitu kan ya
memberikan sebuah keterangan yang ada begitu soal bagaimana penangkapan dari KPK itu sendiri begitu kan ya, sehingga banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial yang mengatakan wah ini gawat, tidak bisa menghindari lagi begitu karena KPK sudah tahu begitu kan gerak-gerik dari si Menak Yakut itu begitu kan, artinya secara tidak langsung bahwa persoalan-persoalan ini ya yang kemudian KPK menyelidiki ini semuanya, bahkan uang-uang aset-aset pun begitu disita oleh KPK, tentu KPK sudah punya alat bukti yang kuat. Wah, ngeri, Bos. Ya pertanyaannya ya itu tadi begitu, kenapa seorang Jokowi tidak dipanggil terlebih dahulu begitu kan ya? Atau jangan-jangan ya tidak berani di situ begitu. Coba kita dengarkan begitu apa yang disampaikan oleh KPK dan dan bukti-bukti yang ada begitu kan. KPK sudah memberikan suatu pernyataan yang begitu luar biasa seperti ini. Bersidang gitu ya, bersidang. Dia ada upaya untuk memberikan sesuatu, tetapi ditolak. Gitu ya. Ini alhamdulillah pansusnya sangat bagus, berintegritas, jadi ditolak, ya. Nah, itu tadi begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung KPK ini sudah menemukan alat bukti begitu. Bagaimana pansus yang ada di PR yang seolah-olah dikondisikan begitu kan ada suap menyuap begitu, tapi ditolak oleh DPR. Bayangkan, kalau ini sudah ditolak oleh DPR, maka kemudian ada indikasi apa, dugaan indikasi apa dalam hal ini? KPK sudah belak-belakan begitu mengungkapkan Gus Yakut mencoba mengkondisikan bagaimana pansus yang ada di DPR begitu kan. Diduga dari duit korupsi kota haji dan sebagainya. Kalau memang tidak dikondisikan dengan hal seperti itu, ya, kalau memang tidak ada dugaan korupsi misalnya begitu, kan seharusnya kan tidak ada pengkondisian di DPR begitu. Dan kita lihat saja ada yang mengatakan dari pendukung-pendukung Gus Yakut, ada yang mengatakan bahwa wah ini kriminalisasi dan sebagainya begitu kan. Nah, cerita-cerita KPK tersebut ini ya tidak hanya yang menjadi ada antaranya sudah kita minta keterangan. Ada nanti di persidangan nanti ya. Ada perantaranya, jumlahnya uangnya sekitar 1 juta US dollar. Ya, jumlahnya, tapi ditolak. Ini juga menjadi salah satu uang yang dikumpulkan dari tadi ya, dari para forum-forum itu kan, yang kemudian digunakan atas perintah saudara YCK untuk diberikan kepada pansus. Tadi juga ada pertanyaan dari Mas Rahmat, kenapa sih nggak dari awal gitu ya? Itu makanya tadi disampaikan bahwa di forum-forum resmi itu tidak disampaikan bahwa untuk kuota tambahan ini dibagi 50%. Itu kan tidak tahu mereka. Tahunya itu 92% sama 8%. Makasih, Mbak. Akhirnya datang juga. Nah, jadi sekaligus dengan yang Mas Rahmat tadi, baru setelah kemudian ramai gitu ya, pelaksananya sudah jalan. Nah, makanya kan sudah dapat uangnya tuh yang untuk berusaha untuk diberikan ke pansus ini. Nah, seperti itu. Kemudian karena ditolak gitu ya, akhirnya itu disimpan, dan itulah yang menjadi salah satu bukti bahwa ada uang yang dikumpulkan dari jamaah kemudian melalui forum tersebut. Digunakan salah satunya atas perintah dari saudara YCK itu. Kemudian terkait masalah itu akan didalami, jelas akan didalami dan sedang didalami, bahkan beberapa sudah, karena yang pemberinya juga sudah kita yang berusaha memberi itu sudah kita panggil. Ya. Memberinya ke pansus. Ya, pansus lah pokoknya ya. Nanti disebutkan. Ya. Ke pansus. Kemudian yang ketiga terkait dengan FHM. Ini
terkait dengan kuota haji, apapun yang ditawarkan gitu kan, ada aja yang siap atau sanggup gitu ya untuk berangkat ke melaksanakan ibadah haji tersebut. Nah ini terkaitnya kemana? Ya terkaitnya dapat keuntungan lah. Nah, itu tadi begitu kan ya, apa yang kemudian disampaikan oleh KPK begitu kan ya. Jadi saya melihat bahwa potensi-potensi seperti ini justru akan terus begitu kan, melihat bahwa siapa begitu kan ya, Gus Yakut begitu kan ya, tetap ini akan nampaknya akan diproses secara hukum pastinya begitu, karena kita lihat saja ini menandakan sudah bukti-bukti yang kuat itu sudah disampaikan kepada publik begitu kan. Tapi ada yang begitu menarik begitu kan ya, para banser di situ justru mengkritik habis-habisan dan mengkeruduk KPK begitu kan, dan bahkan membakar kaos begitu kan yang bertuliskan KPK. Ini saya kira tidak ada pengaruhnya juga begitu. Ya proses hukum tetap akan berjalan begitu sebagaimana mestinya. Karena kan kita lihat saja, saya membaca dalam sebuah berita begitu bahwa aset-aset yang kemudian disita oleh KPK ini sebagai alat bukti yang kuat, itu salah satunya. Terus kemudian ada saksi-saksi yang kemudian bagaimana pengkondisian dari DPR soal pansus kota haji yang kemudian dilakukan oleh di DPR begitu kan. Dan kita tahu bahwa dalam proses ini ada mencoba untuk mengkondisikan itu begitu. Ngeri Bos ya. Dari mana hal itu begitu? Dari mana hal itu? Inisiatif hal seperti itu dari mana? Padahal ini sudah jelas-jelas begitu. Saya sejak awal melihat, wah ini jangan-jangan kesalahan administrasi begitu. Setelah KPK mengungkapkan seperti itu, maka banyak yang kemudian percaya terhadap KPK begitu. Coba kita saksikan ini para banser-banser yang mengkritik ya dan menggeruduk KPK. Dari para banser begitu terhadap terhadap Menak Yakut yang kemudian ditangkap oleh KPK begitu kan ya. Karena ini sudah jelas di depan mata bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Gus Yakut ini sudah ada fakta dan realita begitu, bahkan ada bukti-bukti yang kuat begitu. Saya kira tidak mungkin ya KPK itu mentersangkakan orang kalau tidak ada bukti-bukti yang kuat dan sebagainya. Ini salah satu banyak komentar netizen. Salah satunya ini, selain tahan Yakut ya KPK juga menyita aset dia ratusan miliar lebih terkait dengan kasus kota haji. Bayangkan, sekarang kita lihat saja begitu kan, kasus kota haji ini semakin gempar begitu kan ya. Ini kenapa ada hubungannya dengan haji? Buat ya studi kasus, coba tanya aja ke Arab Saudi. Kalau kayak gini kan di sana hukumannya seperti apa? Ini banyak sekali komentar netizen. Ternyata KPK tidak hanya mendatangkan saksi dari Indonesia itu sendiri begitu kan, tetapi dia pernah langsung ya menyelidiki langsung ke Arab Saudi begitu. Ini kan melihat bahwa di era Presiden Prabowo Subianto begitu kan ya, dalam segi penegakan hukum nampaknya sudah mulai dimaksimalkan begitu kan, siapapun orangnya begitu tanpa intervensi apapun. Sangat disayangkan. Apakah ini nanti kena satu persatu? Apakah Gus Yakut akan bernyanyi begitu kan ya? Ya saya berharap bahwa Jokowi ini diperiksa begitu sebagai bentuk transparansi, karena ini adalah presidennya pada waktu itu. Masa tidak tahu, kan itu logikanya begitu. Kan ngeri-ngeri sedap Bos, ya ngeri-ngeri sedap. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.